Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri SEMSIM dari Prodi Manajemen PJJ 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. NIM 240201070509, kelas MJ302. Kasus satu yaitu pola produksi adalah sebagai berikut. PT HH mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan tersebut. Kita awali dengan pola konstan. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan triwulan yang lain. Yang kedua, biaya simpan. Ah, pada triwulan satu produksi kita adalah 1000 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 400 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaannya sebesar 600 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan, yaitu sebesar 600 dikali Rp250 sama dengan Rp150.000. Yang B, triwulan 2 produksi tetap sebesar 1000 unit, padahal permintaan naik menjadi 1100 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 100 unit. Akan tetapi, kita memiliki persediaan dari triwulan pertama tadi sebesar 600 unit. Jadi sisa persediaan adalah 600 dikurangi 100 sama dengan 500 unit. Oleh karena itu, kelebihan persediaan tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 500 dikali 250, yaitu sama dengan 125.000. Yang C, pada triwulan ketiga, produksi tetap sebesar 1000 unit, padahal permintaan naik menjadi 1300 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 300 unit. Akan tetapi, kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 500 unit. Jadi, sisa persediaan adalah 500 dikurangi 300 sama dengan 200 unit. Oleh karena itu, kelebihan persediaan tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sama dengan 200 dikali 250 sama dengan 50.000 rupiah. Yang D, pada triwulan keempat, produksi tetap sebesar 1000 unit, sedangkan permintaan turun menjadi 900 unit, sehingga berakibat pada kelebihan produksi lagi sebesar 100 unit. Karena pada triwulan sebelumnya ada persediaan sebesar 200 unit, maka total sisa persediaan adalah 100 ditambah 200, sama dengan 300 unit. Oleh karena itu, kelebihan persediaan tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 300 dikali Rp250 sama dengan 75.000. Oleh karena itu, maka total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan adalah triwulan satu sebesar 150.000, triwulan kedua sebesar 125.000, triwulan ketiga 50.000, dan triwulan keempat 75.000, sehingga totalnya adalah 400.000. Rekapitulasi biaya biaya yang bagi pola produksi konstan adalah sebagai berikut. A. Biaya perputaran tenaga kerja nol karena tidak ada perputaran tenaga kerja. B. Biaya simpan 400.000. Biaya kerja lembur tidak ada. Biaya subkontrak juga tidak ada. Sehingga totalnya adalah 400.000. Selanjutnya kita menggunakan pola produksi bergelombang. Kita hitung dulu yang pertama biaya simpan. Bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan.
karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Yang kedua, perputaran tenaga kerja. A. Pada triwulan pertama ke triwulan kedua terdapat kenaikan produksi sebesar 700 unit atau dari 400 menjadi 1.100 unit. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 700 dibagi 100 dikali 15.000 sama dengan 105.000. Yang B, dari triwulan 2 ke triwulan ketiga terdapat lagi kenaikan produksi sebesar 200 unit atau dari 1.100 unit menjadi 1.300 unit. Oleh karena itu harus menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 200 dibagi 100 dikali 15.000 sama dengan 30.000. Yang C, dari triwulan 3 ke triwulan keempat terdapat penurunan produksi sebesar 400 unit atau dari 1.300 unit menjadi 900 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan pengurangan ini dapat berakibatkan pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 dibagi 100 dikali 25.000 sama dengan 100.000. Oleh karena itu, maka total biaya perputaran tenaga kerja adalah sebagai berikut. Triwulan satu ke triwulan kedua sebesar 105.000, triwulan 2 ke triwulan 3 sebesar 30.000, triwulan ketiga ke triwulan keempat sebesar 100.000, sehingga totalnya adalah 235.000. Berikutnya, tiga, biaya kerja lembur. Karena tidak ada produksi melebihi 1.500 unit dalam satu triwulan, maka tidak ada biaya kerja lembur. Yang keempat, biaya subkontrak. Karena tidak ada produksi melebihi kapasitas maksimum mesin 2.000 unit dalam satu triwulan, maka tidak ada biaya subkontraknya. Sehingga didapatkan rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang adalah sebagai berikut. Biaya simpannya 0, biaya perputaran tenaga kerja 235.000, biaya kerja lembur tidak ada, biaya subkontrak tidak ada. Sehingga totalnya adalah sebesar 235.000. Berikutnya kita menggunakan pola produksi moderat. Ya, dari yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan satu ke triwulan 2 tidak ada kenaikan produksi. Namun dari kedua ke triwulan ketiga terdapat kenaikan produksi dari 800 unit menjadi 1.200 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal, tiap kenaikan produksi sebesar 100 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 15.000. Oleh karena itu, akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 dibagi 100 dikali 15.000, sebesar 60.000 rupiah. Yang kedua, biaya simpan. Pada triwulan satu terdapat kelebihan produksi di atas permintaan, yaitu 800 unit dikurangi 400 unit sebesar 400 unit. Jadi harus menanggung biaya simpan sebesar 400 dikali 250 rupiah menjadi 100.000 rupiah. Yang B, pada triwulan kedua permintaan 1.100 unit sedangkan produksi hanya 800 unit. Jadi terdapat kekurangan 300 unit. Kekurangan ini ditutup dari persediaan pada triwulan satu sebesar 400 unit sehingga masih harus menyimpan barang sebesar 100 unit atau 100 dikali 250 sama dengan 25.000. Yang C, pada triwulan ketiga, produksi sebesar 1.200 unit, sedangkan permintaan sebesar 1.300 unit, jadi kekurangan sebesar 100 unit. Akan tetapi,
kita masih memiliki persediaan dari triwulan 2 sebesar 100 unit. Oleh karena itu, berarti tidak menanggung biaya simpan. Yang C, yang D, pada triwulan keempat, produksi sebesar 1.200 unit, sedangkan permintaan hanya 900 unit saja. Kelebihan produksi sebesar 300 unit ini akan menanggung biaya simpan sebesar 300 dikali 250, yaitu 75.000. Sehingga total biaya simpan berarti triwulan satu 100.000, triwulan kedua 25.000, triwulan ketiga tidak ada, triwulan keempat 75.000, sehingga totalnya adalah 200.000. Selanjutnya, biaya kerja lembur. Karena tidak ada produksi melebihi 1.500 unit dalam satu triwulan, maka tidak ada biaya kerja lembur. Yang keempat, biaya subkontrak. Karena tidak ada produksi melebihi kapasitas maksimum mesin 2.000 unit setriwulan, maka tidak ada biaya subkontrak. Didapatkan rekapitulasi biaya bagi peluang produksi moderat adalah sebagai berikut. Biaya perputaran tenaga kerja 60.000, biaya simpan 200.000, biaya kerja lembur tidak ada, biaya subkontrak juga tidak ada, sehingga totalnya jumlahnya adalah 260.000. Sehingga dari masing-masing pola produksi didapatkan total biaya. Yang pertama, pola produksi konstan 400.000. Pola produksi bergelombang 235.000. Pola produksi moderat 260.000. Kesimpulannya adalah pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan adalah pola produksi bergelombang karena memiliki biaya atau incremental cost yang paling kecil, yaitu 235.000. Kasus nomor 2 mengenai manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A waktunya 6 jam, kegiatan B waktunya 7 jam, kegiatan C waktunya 5 jam, namun harus didahului oleh kegiatan A. Kegiatan D waktunya 6 jam, kegiatan pendahulunya adalah kegiatan B dan C. Kegiatan waktunya 5 jam. Pendahulunya adalah kegiatan B dan C. Kegiatan F waktunya 8 jam. Pendahulunya kegiatan D. Dan kegiatan G waktunya 4 jam. Pendahulunya adalah kegiatan E dan F. Anda diminta menggambarkan jaringan proyek. Yang pertama. Yang kedua, hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Baiklah. Yang pertama, dari soal tadi dapat kita gambarkan jaringan proyeknya mulai kegiatan dimulai dari kegiatan A, terus dari sini ada kegiatan B, A bisa ke C, C bisa ke D, B bisa ke D, B bisa ke E, dari C bisa ke E, dari D bisa ke F, dari F bisa ke G, dan dari E bisa juga ke G. Selanjutnya, B, select time dan jalur kritis pada proyek ini. Kita mulai dari nol ya. Nol masuk ke kiri bawah, terus ke A. Nol ditambah 6 ini sama dengan 6 ya. 6 yang dari nol ke mulai ke B, ini nol masuk ke kanan atas ini, nol. Nol ditambah 7 sama dengan 7 ya. Terus 7 ini bisa masuk ke D atau ke E. Kita pilih yang
yang ini ya, 7 yang mana yang paling kecil ya. Misal yang dari A ini ke 6 ke C ini yang dipakai adalah 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11 ini yang paling besar antara B tadi kan 7. Yang paling besar di C ini adalah 11. Jadi 11 masuk ke D sama dengan 11. D ditambah 6 sama dengan 17. 17 dan masuk ke F. 17 ditambah 8 sama dengan 25. 25 masuk ke G. 25 tambah 4 sama dengan 29. Sedangkan yang E ini ada 11 dan 11. Jadi kita pakai, karena sama kita pakai yang 11 ya. Kita ambil yang paling besar ya. 11, 11 tambah 5 sama dengan 16. 16 sama 25 yang F ini. 16 nggak dipakai karena kecil. Yang dipakai adalah F. 25, 25 ke sini. 25 tambah 4 sama dengan 29. Terus kita balik arah dari 29 ini. Sama aja ya. Kalau tadi yang dipilih yang paling besar, sekarang dipilih yang paling kecil. Dari 29 dikurangi 4 sama dengan 25. 25 masuk ke sini. Jadi 25 masuk ke sini juga ada 25. 25 dikurang 5 sama dengan 20. 25 dikurang 8 sama dengan 17. Ya. 17 turun ke D. 17. 17 dikurang 6 sama dengan 11. Ya. Boleh ngambil dari sini, boleh ngambil dari sini. Asal mana yang paling kecil. Kalau yang D sama dengan 11, kalau yang E 20, ya jadi yang ini nggak bisa masuk ke C, harus diambil yang D. Yang D diambil jadi 11. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Selanjutnya 6 dikurang 6 sama dengan 0. Yang ini, yang B, ini kan ada 20, ada 11. Kita pilih yang paling kecil ya. Kita pakai yang 11. 11 masuk ke sini. Dikurangi 7 sama dengan 4. Jadi yang B ini sama dengan 4. Sehingga dari tabel yang kita buat tadi, kita buat lagi tabel slack time-nya. LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Dapatkan hasil sebagai berikut. Dari kegiatan A, ES-nya sama dengan 0, EF sama dengan 6, LS sama dengan 0, LF sama dengan 6. Didapatkan slack time-nya 0. Yang kegiatan B didapatkan juga slack time-nya sama dengan 4. Eh, yang C 0, yang D 0, yang E slack time-nya 9, yang F 0, yang G 0. Sehingga jalur kritis atau critical part dari kegiatan ini bisa kita gambarkan dengan garis merah ini ya. Garis merah-merah ini. Ada 1, 2, 3, 4. Karena di sini dari hasil yang sudah kita hitung tadi ya. Select time-nya dari A ke C, C ke D, D ke F, dan F ke G. Itu adalah select time atau nol. Nggak bisa ditunda. Select time itu maksudnya nggak bisa ditunda lagi ya. Ini dari A0, C0, D0, F0, G0. Jadi A0, C-nya 0, D-nya 0, F-nya 0. Jadi itulah select time-nya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Eh, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.